Mari kita bersyukur pada hari ini karena kita masih bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa menikmati nafas kehidupan. Sebelum kita memulai kegiatan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita dengan satu pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita ulang pujian kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Dia. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, halo Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa SMA Sion. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk bersama-sama melakukan ibadah sebelum kita melaksanakan ujian hari ini. Karena hari ini adalah hari yang terakhir, hari yang menggembirakan, hari di mana kita nantikan setelah menyelesaikan seluruh ujian, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita masih ada was-was. Kenapa? Karena akan menunggu bagaimana hasilnya. Oke, baik. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mau ajak kita sekali lagi berdoa, minta pimpinan Roh Kudus atas kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami diberi kehidupan oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan bagi kami untuk kembali beraktivitas, untuk melanjutkan kegiatan kami, untuk melakukan ujian atau penilaian akhir semester hari terakhir hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami melakukannya,
kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan kami, sebagai pedoman kami, sebagai pelita bagi seluruh langkah kehidupan kami, dan sebagai dasar kami di dalam bertindak hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berbicara kepada seluruh Bapak Ibu guru yang ada di rumah dan seluruh siswa yang ada di rumah masing-masing. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu, sekarang firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil di dalam kitab Roma. R-O-M-A, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu guru yang menonton, yang mendengarkan, mengikuti ibadah, mari simak baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 12 ayat 11 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, tema kita pada hari ini adalah antusiasme atau antusias, atau dalam bahasa bahasa Inggrisnya enthusiasm. Apa yang dimaksud dengan antusias? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusias adalah kegairahan, gelora semangat, atau minat besar terhadap sesuatu. Jadi orang yang berantusias adalah orang yang memiliki kegairahan atau bersemangat, atau orang yang memiliki minat besar terhadap sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan antusias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut sumber lain, saya membaca sebuah buku yang namanya Meraih Sukses Sejati. Nah, buku ini memberikan definisi tentang antusias. Apa itu antusias? Antusias adalah dengan riang melakukan usaha yang terbaik. Dengan riang melakukan usaha terbaik untuk melakukan tugas. Atau dengan riang melakukan usaha yang terbaik dalam setiap tugas. Jadi di dalam setiap tugas yang diberikan, yang dipercayakan, maka dia akan melakukannya dengan riang, dengan gembira, dengan semangat, dengan antusias. Nah, itu yang dimaksud dengan antusias. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan dan anak-anak-anakku yang ada di rumah, yang saat ini sedang sedang mempersiapkan diri untuk sebentar lagi akan ujian terakhir, ujian yang menggembirakan, ujian yang akan menyelesaikan seluruh upaya semangat di dalam proses belajar mengajar di tahun pelajaran 2019-2020 yang sebentar lagi akan kita akhiri, kita akan selesaikan, kita akan tuntaskan. Nah, baik. Dalam bahasa Yunani, kata entusias itu terdiri atas dua suku kata, yaitu en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Nah, tetapi dalam makna orang Yunani yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu lebih mengacu kepada orang yang sedang dirasuki oleh dewa. Nah, kemudian istilah ini diadopsi atau dipakai oleh kalangan Kristen. Kristen pengikut Tuhan Yesus. Itu menjadi atau dimaknai sebagai Kristus yang ada di dalam kita, atau Tuhan yang besar beserta kita, seperti yang terdapat di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya jika Allah ada di dalam kita, Allah di pihak kita, maka siapakah yang dapat melawan kita? Nah, maksudnya adalah kalau ada Tuhan di dalam diri kita, Tuhan
ada di dalam diri kita, dan memang ada. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Allah Roh Kudus dicurahkan atas kita dan Dia tinggal di dalam hati kita. Artinya Tuhan ada di dalam kita, Dia bersama dengan kita, Dia beserta kita. Nah, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita, maka kita patut menjadi orang yang berantusias, orang yang bersemangat di dalam melaksanakan tugas pelayanan apa yang dipercayakan, apa yang kita lakukan, atau di dalam menjalani kehidupan kita yang Tuhan percayakan di dunia ini, kita menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita, ada di dalam kita. Amin, amin, amin. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa antusias itu penting bagi kita? Mengapa sikap antusias itu penting di dalam kehidupan kita? Ada di dalam diri kita. Nah, di dalam buku, sekali lagi, Meraih Sukses Sejati, dikatakan ada dua manfaat kalau kita memiliki karakter atau sikap antusias di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, apa itu? Yang pertama adalah pembaruan. Manfaat yang pertama adalah pembaruan. Apa yang dimaksud dengan pembaruan? Pembaruan, bila seseorang menunjukkan minat yang sungguh-sungguh dalam setiap tugas, ia pun memperoleh gairah baru dalam menjalani kehidupan. Jadi, kalau kita menunjukkan antusias di dalam setiap tugas, di dalam mengerjakan pelayanan kita, mengerjakan tugas tanggung jawab kita, mengerjakan tugas kita sebagai siswa, PR-PR kita, maka kita akan memperoleh gairah baru atau memperoleh semangat yang baru di dalam melaksanakan tugas berikutnya di dalam hidup ini. Dan kita juga akan bersemangat di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu manfaat pertama. Jadi akan mendapatkan kebaruan, pembaruan semangat di dalam menjalani aktivitas kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai guru, dan sebagai apapun di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu manfaat yang pertama. Dan itu penting. Mengapa penting? Antusias itu ada di dalam diri kita. Nah, yang kedua, apa manfaatnya di dalam kehidupan kita apabila kita memiliki antusiasme di dalam hidup ini? Ya, yang kedua adalah tulang yang kuat. Jadi kita akan mendapatkan tulang yang kuat, kokoh, kuat. Nah, tulang itu sudah kuat. Tapi kalau kalau kita memiliki antusias, maka tulang akan semakin kuat, semakin kokoh. Artinya apa maksudnya? Tulang kan memang sudah kuat. Artinya adalah antusiasme bukan hanya membuat wajah cerah dan mata bercahaya, wajah cerah, mata bercahaya seperti lampu bercahaya, dan tetapi juga akan merupakan obat alamiah. Nah, saya jelaskan dulu. Maksudnya adalah, kalau kita sudah memiliki antusiasme dalam hidup kita, maka muka ini akan berseri-seri, cerah, riang, gembira. Ya, dan itu akan membawa dampak bagi orang yang kita temui, kita jumpai. Coba kalau mukamu cemberut, coba kalau mukamu kusam, kusut, layu, letoi, itu akan berdampak pada orang lain juga. Kenapa loyo? Jadinya kita tidak semangat. Nah, coba tapi kalau mukamu itu berseri-seri, kayak saya, ya, berseri-seri seperti ini, ya, ceria, mata bercahaya. Nah, itu akan membuat orang yang kita jumpai juga akan tertular bersemangat, ya. Nah, itu maksudnya kalau kita memiliki antusias dalam diri kita. Jadi selain wajah cerah, mata bercahaya, itu merupakan obat alamiah, obat natural, ya, di dalam yang alamiah yang membangun tulang yang kuat dan tebal. Artinya adalah bahwa kalau kita memiliki antusias, itu artinya adalah itu ada kekuatan kita, kekuatan di dalam diri kita, dan membuat kita untuk kuat,
bersemangat atau apapun yang kita alami, kita jalani, kita hadapi, itu kita akan memiliki daya tahan. Kita akan memiliki semacam kekuatan ekstra untuk bertahan atau melanjutkan kehidupan kita. Nah, itu manfaat yang kedua daripada orang yang memiliki antusias di dalam hidupnya. Nah, senada dengan itu di dalam Alkitab, dalam kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ada dua. Yang pertama, hati yang gembira atau hati yang bersemangat, bergairah, hati yang bersukacita, itu akan merupakan obat yang manjur, ya, obat yang manjur, sehingga itu akan menyembuhkan, memulihkan apa yang menjadi sakit kita, baik itu sakit fisik maupun sakit yang lain. Kenapa? Karena dengan antusias itu akan menyembuhkan, memulihkan kita, memberikan semangat bagi kita, sehingga sakit itu kita kalahkan, dielahkan oleh karena adanya antusias, hati yang gembira di dalam diri kita. Yang kedua, itu lawannya atau antonim dari kata antusias, semangat yang patah. Ya, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya, apa maksudnya mengeringkan tulang? Mengeringkan tulang kering itu mudah sekali patah, ya. Artinya tidak punya kekuatan, tidak punya imun, tidak punya kemampuan untuk bertahan, untuk survive, untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan kehendaki atau seperti yang Tuhan mau. Ya, kita akan menjadi mudah patah semangat, mudah menyerah, mudah tidak maju, ya, tidak berkembang, tidak mendapatkan keberhasilan. Jadi itu manfaatnya, itu berkatnya kalau kita memiliki antusias di dalam kehidupan kita. Jadi itulah keunggulan daripada orang yang memiliki antusias di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku yang ada di rumah yang hari ini akan ujian. Jadi apa yang kita pelajari daripada hari ini, daripada melalui kata antusias ini. Jadi kembali kepada firman Tuhan pada bagian awal yang saya bacakan, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya dia memiliki roh yang menyala-nyala, atau dengan kata lain, dengan bahasa saya hari ini, biarlah kita sebagai orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan itu memiliki semangat atau gairah atau antusias di dalam kehidupan kita, di dalam melayani Tuhan, di dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau di dalam bahasa saya hari ini adalah di dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai Bapak Ibu Guru. Biarlah kita antusias di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh yayasan kepada kita, ya. Dan kemudian sebagai siswa, biarlah kita antusias di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang siswa, di dalam mengerjakan PR-PR kita, di dalam mengerjakan proyek-proyek yang diberikan kepada kita. Apa tanggung jawab kita sebagai seorang siswa? Kita kerjakan dengan antusias, dengan penuh semangat, ya. Jangan kendor, artinya jangan patah semangat, jangan loyo, jangan letoy. Kenapa? Karena kalau kita letoy itu tidak akan memberi efek, tidak memberikan dampak yang positif, baik untuk diri kita maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya atau perlu penting bagi kita sebagai anak Tuhan memiliki semangat, memiliki antusias di dalam hidup ini. Ya, jadi pelajaran yang pertama di dalam menjalankan tugas tanggung jawab, kita perlu bersemangat dengan dengan kebahagiaan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini. Supaya apa? Supaya ada kebaruan, manfaat daripada antusias itu, supaya terus kehidupan kita atau semangat kita atau tenaga kita
kreativitas kita terus dibaharui. Mengapa? Karena kita menjalannya dengan antusias. Nah, yang kedua, supaya kita memperoleh yang namanya kekuatan ekstra atau memperoleh semangat yang lebih lagi di dalam tugas tanggung jawab berikutnya. Nah, jadi itu manfaatnya. Oleh karena itu, mari berantusias, mari memiliki karakter antusias. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi begitu betapa pentingnya kita memiliki antusias ini di dalam kehidupan kita. Ya, seorang Thomas Alva Edison, ya, dia itu menjadi berhasil di dalam menemukan bola lampu itu. Kenapa? Karena salah satu karakter ada dalam diri dia adalah semangatnya atau antusiasnya di dalam terus menemukan, mencoba melakukan penelitian, dan akhirnya jadilah bola lampu yang kita dapatkan hari ini. Nah, demikian juga yang penemu kamus besar bahasa Inggris atau Kamus Webster Dictionary International, itu menjadi kamus internasional, ya, itu diteguhkan, itu dikukuhkan menjadi kamus, menjadi standar kamus bahasa Inggris secara internasional. Mengapa? Karena dia itu punya antusias di dalam menyusun, di dalam membuat, di dalam menemukan, di dalam mencari, sehingga ilmu-ilmu yang dia dapatkan itu menjadi standar kita hari ini di dalam belajar bahasa Inggris. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Itu beberapa orang yang memiliki antusias di dalam kehidupannya dan menunjukkan keberhasilan, di mana keberhasilannya itu kita rasakan hari ini, manfaatnya itu kita rasakan hari ini. Nah, oleh karena itu juga supaya orang di belakang kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, atau generasi kita nanti itu memberikan ada manfaat daripada kita. Mari kita melakukan atau menjalani tugas tanggung jawab kita juga dengan antusias, supaya kita memberikan efek yang positif, memberikan dampak yang positif bagi mereka. Ada sesuatu yang baik yang kita tinggalkan bagi mereka. Mari kita berantusias, mari kita bersemangat, mari kita memiliki gairah di dalam tugas tanggung jawab kita. Nah, jadi yang pertama, memiliki antusias di dalam tugas tanggung jawab kita. Ya, yang berikut saya juga memberikan aplikasi supaya dengan antusias kita juga antusias menjalani kehidupan. Kalau tadi dalam tugas tanggung jawab, kehidupan di dalam secara umum, ya, ketika ada tantangan, ada pergumulan, ketika ada sesuatu yang kita hadapi itu, mari kita bersemangat menghadapinya. Kita berpikir, kita meyakini bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, ingat dari kata entheos tadi, bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata Paulus di dalam Roma, jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya apa? Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, maka Tuhan itu pasti akan memberikan kekuatan, kemenangan bagi kita. Apapun tantangan, pergumulan kehidupan yang Tuhan perhadapkan bagi kita, untuk kita jalani, untuk kita hadapi. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita, menyertai kita. Itu biarlah itu menjadi ingatan yang kuat, tajam di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup kita tidak sendiri. Maaf bagi yang masih jomblo. Maksudnya adalah ada Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Jadi yang berikut, bagi anak-anakku juga, kalau dalam menghadapi ujian hari ini, hari terakhir, mari berantusias dan yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan Anda, beserta dengan Anda, akan memampukan Anda untuk menyelesaikan tugas Anda, ujian Anda hari ini. Jadi mari bersemangat. Nah, terus manfaatnya, kan kita sudah selesai hari ini ujian. Nah, di dalam kehidupan kita selanjutnya nanti di tahun pelajaran yang baru, dengan tugas tanggung jawab yang baru, apakah kita di kelas yang baru ataupun mungkin tidak naik kelas, tetapi tetap mari kita berantusias, ya. Demikian juga Bapak Ibu Guru dengan tugas tanggung jawab yang baru nanti di tahun pelajaran yang baru. Saya juga, mari kita berantusias, bersemangat
bergembira dengan riang melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan, sehingga kita bisa berhasil dengan tugas-tugas itu dan melaluinya. Di atas semua itu, nama Tuhan dimuliakan, nama Kristus ditinggikan, dan orang diberkati dengan hidup kita. Jadi inilah renungan hari ini. Kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, secara khusus di dalam menjalani hari kita hari ini, dan bahkan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita angkat sebuah pujian. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami waktu kesempatan pada hari ini. Sebelum kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami, sebelum kami melaksanakan penilaian akhir semester hari terakhir hari ini, kami boleh bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kami memiliki antusias di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersemangat, kami boleh mendapatkan keberhasilan di dalam tugas yang dipercayakan kepada kami, baik sebagai guru maupun sebagai siswa ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi suluh pelita bagi langkah kehidupan kami, secara khusus ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan kehidupan, masalah yang mungkin memberatkan bagi kami. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Biarlah
Maksudnya adalah biarlah kami bergembira, bersemangat, bersukacita di dalam menjalani semua itu, menghadapi semua itu. Maka dengan demikian kami akan memenangkannya, kami akan berhasil, kami akan mengalahkan setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan ada di dalam kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan bersama dengan kami, maka siapa lawan kami? Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala persoalan kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang akan ujian hari ini. Tuhan tolong mereka agar mereka semuanya dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan mereka berhasil. Kerinduan kami mereka semua boleh menyelesaikannya dengan baik dan mereka boleh naik ke tingkat berikutnya di tahun pelajaran 2019-2020 ini. Baik kelas 10 naik ke kelas 11, kelas 11 naik ke kelas 12. Itu doa kerinduan kami ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu guru juga ya Tuhan, yang akan mengolah nilai, yang akan memeriksakan ujian. Biarlah kami diberikan antusias di dalam mengerjakan semuanya itu, supaya kami boleh menyelesaikan tepat pada waktunya, dan kami boleh mengumpulkan nilai-nilai, dan kami boleh menutup tahun pelajaran 2019-2020 ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman dalam hati kami masing-masing sebagai guru maupun sebagai siswa, dan berkati kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam nanti. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu guru dan seluruh siswa, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jadi hari ini saya membawakan renungan dengan penuh antusias sesuai dengan tema kita pada hari ini. Jadi saya membawakannya dengan model yang sedikit berbeda. Mengapa? Supaya ya kita juga yang mendengar, menontonnya juga tidak bosan ya. Nah, supaya kita juga bersemangat antusias yang saya tunjukkan itu semoga juga boleh memberikan dampak bagi kita, supaya berantusias secara khusus hari ini bagi yang mengerjakan tugas, bagi yang akan ujian, bagi Bapak Ibu guru yang akan mengolah nilai. Tetap semangat. Mari kita menjalani hari kita hari ini dan seterusnya dengan penuh semangat, dengan antusias, dan yakin percayalah bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di dalam kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk terus bersemangat. Puji Tuhan. Amin. Semangat.